ini hasilnya sama nggak? Menurut kalian itu mestinya hasilnya sama nggak? Halo, halo. Dan yang terakhir adalah eksekutif 8. Halo. Kepada seluruh penumpang, kereta api Sama nggak? Sama ya mestinya. Kalau misalnya dilihat pasti sama sih actually, karena dia fungsinya sama. Nah, tapi ini nih, yang ini itu ada lebih kelebihan dibandingkan yang ini. Kelebihannya apa? Misalkan let's say suatu hari nanti di dunia nyata Pi itu bukan 314 tapi misalnya 314. Kita misalnya pengen naikin presisinya sampai ke belakang gitu. 314, 565, 564 misalnya kayak gitu. Oke, contoh. Nah, kalau kamu bikin kayak gini, ya, kalau misalnya pakai fungsi yang ini kan sekali edit semuanya langsung ke apply rumusnya. Oke? Semuanya langsung ngalinya itu sesuai dengan apa yang ada di fungsinya. Semua akan mendapatkan treatment yang sama dengan fungsi yang udah di define. Nah, tapi let's say misalnya kalau kayak gini, berarti kamu harus edit satu-satu. 14, 5, 6, 4. Ini 14, 5, 6, 4. Ini 14, 5, 6, 4. Ngerti gak? Kebayang gak sampai sini? Kebayang, Pak. Dan ini jadi masalah. Karena kalau yang kayak gini kan kecil ya, cuma 3. Bayangin kalau misalnya ada 50 file, programnya melakukan hal yang sama, terus terpencah-pencah gitu. Kan kalau kalian nggak punya fungsi yang universal, kalian harus ngedit satu-satu ke setiap halaman, yang nggak make sense kayak gitu. Jadi nggak scalable aplikasi kalian. Tapi kalau kayak gini, pasti aman. Karena kalau satu dibenain, semuanya pasti apply semuanya. Tapi ya risikonya juga ada. Kalau kamu ngedit di tempat kamu ngeditnya salah, semuanya juga bisa jadi berantakan gitu. Jadi ya itu contoh dari desain pattern. Jadi desain pattern itu sebenarnya bukan bukan belajar pemrogramannya, tapi belajar cara ngodingnya. Jadi ini bukan belajar bahasa pemrograman, lebih tepatnya desain pattern itu bisa dipakai di any kind of language di OOP gitu. Jadi mau pakai Go, mau pakai Python, mau pakai Java, mau pakai C, prinsipnya sama gitu. Desain pattern itu bisa diaplikasikan. Desain pattern itu lebih kayak cara ngoding yang baik dan benar. Nah, desain pattern itu jadi solusi ya untuk mengatasi sebuah permasalahan yang sering terjadi pada saat kita development software kita. Salah satunya yang tadi tuh masalah scalability. Kita ngedit mesti satu-satu kan kocak, tapi kalau dijadiin satu fungsi, ngedit satu semua langsung apply gitu. Nah, kalau misalnya penggunaan si desain pattern ini tepat, ini otomatis akan menjadi good investment pada saat kita nge-development program. Kayak tadi kalau misalnya kita modular, ya otomatis kalau misalkan kita ngedit, kita mau scalable, mau fixing something, itu jauh lebih gampang. Gitu. Ya. Nah, dan sebenarnya juga membantu banget karena bayangin kalau misalkan kalian nggak ada, kalau bikin program nggak ada polanya nih, kalian bikin serampangan aja, bikin jadi asal jadi, itu akan membuat kalian membaca code-nya susah. Tapi kalau misalnya modular, kita tahu fungsi ini mencari luas lingkaran, kita tahu nih scope yang ada di dalam fungsi ini itu hanya untuk mencari sebuah lingkaran. Jadi itu ada salah satu contoh kalau misalnya kita ngomongin modularity, bagaimana dia bisa nge-improve readability dari si code kita sendiri. Bayangin kalau misalnya kita cuman begini doang nih, kita nggak tahu nih ini tuh bagian dari mana, bagian apa. Oke, gue tahu ini mungkin bagian dari ngitung luas lingkaran, tapi ini tuh segmennya punya siapa, seperti itu. Nah, kalau kayak gini kan jelas. Ini oke dari sini sampai sini itu domainnya adalah bikin cara gimana kita mencari luas lingkaran. Sesederhana itu. Gitu. Ya. Nah, lalu pada dasarnya desain pattern itu ada 3 jenis nih. BTW ini dipatin ya, ini penting banget karena bisa jadi ini keluar nanti di ujian ya. Terdapat 3 jenis desain pattern. Ada yang creational, ada yang behavioral, sama yang struktural. Ada 3 ya. Ada 3 jenis. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak?
sebelum saya masuk ke perbedaan dari tiga hal tersebut. Halo? Aman Pak. Aman ya? Lanjut dulu ya. Nah, kita masuk ke creational design pattern. Jadi ini terkait dengan bagaimana kita ngeinstansiasi sebuah objek. Jadi ini yang tiga ini yang kita bahas minggu ini tuh bukan modularity yang tadi tuh. Kita fokusnya lebih ke bahas tentang yang punya impact ke object oriented programming. Dalam kasus ini maka kita ambilnya adalah si creational, terus si siapa lagi behavioral sama structural. Pertama kita masuk ke creational dulu. Nah, creational itu yang tadi saya bilang, pada saat kita nge-create objek. Nih, kita tuh punya banyak. Ada abstract factory, ada builder, ada factory method, object rule, prototype, and singleton. Nah, sadly, sayangnya kita nggak punya banyak waktu juga untuk mempelajari 6 hal ini. Karena kalau misalnya kita mau belajar desain pattern, yang full dari awal sampai akhir semua jenisnya, itu kita nggak bisa cuma satu pertemuan. Kita butuh satu kurikulum khusus untuk bahas tentang si desain pattern. Ini cuman kayak kulitnya aja, kayak kalian belajar kayak desain pattern itu tuh di OOP kepakainya seperti apa. Minimal kalian tahu apa desain pattern dan kalau mau belajar ada starting point-nya gitu di mana. Ya. Dalam kasus ini kita akan belajar tentang namanya object pool. Object pool. Nah, object pool. Nih. Object pool itu sebagaimana namanya ya. Jadi kita membuat kita tuh prinsipnya nge-usable existing object berkali-kali secara terus-menerus, secara konstan, tanpa dengan tujuan sebisa mungkin tidak membuat sebuah objek baru lebih dari semestinya. Misalkan contoh, let's say, bayangin kalau misalnya kalian bikin game. Di sini ada yang main Mobile Legends nggak? Atau Dota, atau mungkin any kind of game yang pakai MOBA gitu, yang modelnya MOBA gitu. Ada yang main? Ada Pak. Nah, kalian tahu clipnya nggak? Yang monster kecil-kecil yang awal-awal keluar buat di farming sama musuh kalian. Tahu Pak. Nah, kalau kalian perhatiin, itu kan sebenarnya dia nge-spawn, mati, terus nanti dia bakal nge-generate musuh yang baru lagi gitu kan. Secara terus-menerus, secara continuous, dengan interval yang fix, sampai gamenya selesai. Betul apa enggak? Benar Pak. Nah, kalau kalian pikir baik-baik, kalau misalnya let's say ya, kita pakai cara yang primitif. Setiap kita mau bikin musuh, kita spawn aja 3 objek karakter musuh misalnya. Kalau gitu, misalnya gamenya long game nih, misalnya main Dota bisa 2 jam actually. Terus kita kita nge-stack clip kita gitu sampai banyak gitu. Ya bisa aja mungkin objeknya itu sampai 200, 300 atau 400 atau 500 misalnya. Misalnya ya contoh kayak gitu. Nah, bayangkan kalau misalkan kita jelek-jeleknya main sampai 3 jam pun nggak mungkin kan gamenya sampai 1000 misalnya. Tapi kalau misalnya kita prinsipnya pakai konsep yang kayak tadi, maka setiap dia nge-generate sebuah karakter buat jadi clip, dia akan makan memori karena satu objek ya satu instance ya otomatis dia akan makan memori, makan resource gitu. Namanya kita nge-spawn sebuah objek kan. Nah, yang jadi masalah adalah objek ini tuh nggak pernah nggak punya batas maksimumnya. Jadi kapan kita butuh kita spawn terus, dan itu sebenarnya nggak bagus karena kalau kebanyakan yang kita spawn dan nggak kita batasin, maka bisa aja memorinya habis dan nge-hang dan nge-lag dan tiba-tiba mati aja gitu game kita. Nah, lain dengan object pool. Object pool ini sebenarnya strategi bagaimana kita nge-optimize si resource-nya. Bayangin kayak gini, let's say kamu pengen bikin game kayak MOBA tadi. Kan sebenarnya yang muncul di depan kalian itu at one point itu kan paling cuman 10 atau 20 clip lah gitu ya setiap kali jalan main gitu. Nggak ada yang muncul secara bersamaan sampai 1000 gitu, nggak ada gitu.
kira-kira yang paling 50 bayangan gitu misalnya. Nah, yang saya maksud dengan hal ini adalah instead of bikin 1000, setiap kita butuh kita bikin satu, kita batasin aja maksimal kita punya let's say 500 objek. Jadi kita munculin 3, munculin misalnya kita let's say butuh 10 musuh, kita keluarin 10 musuh. Nanti 10 musuhnya mati, ya kan? Ya kita jangan nge-create baru lagi, tapi kita bisa nge-spawn lagi si 10 musuh yang tadi, kita reset health bar-nya, mungkin MP-nya juga kita reset, terus kita reset posisinya balik ke fountain misalnya. Jadi nanti dia nge-spawn menggunakan memori yang sama, objek yang sama, cuman value atributnya di reset kembali. Jadi kayak hidup lagi gitu. Dengan seperti itu kita bisa memastikan bahwa jumlah memori yang kita pakai pasti statis, nggak akan dinamis. Kalau dinamis nggak ada batasnya, ya kalau misalnya membludak ya kita yang jebol gitu loh. Karena nggak selamanya objek yang di desktop itu pasti langsung di remove gitu loh. Bisa aja mengambang gitu loh memorinya. Akhirnya bikin program jadi makin lama makin lelet. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Halo, sampai sini ada pertanyaan nggak? Aman, Pak. Aman ya? Nah, jadi yang tadi saya bilang ya, jadi pada saya biasanya ada automatic garbage collector. Nah, cuman kalau kita melakukan garbage collector itu, ya itu bahkan resource anyway gitu loh. Jadi nih, kalau kita maksain pakai garbage collector itu juga memiliki sebuah kekurangan gitu loh. Nah, nih, karena otomatis ya kan, yang tadi saya bilang kalau kita bikin mestinya auto di delete gitu kan ya. Tapi namanya otomatis kita nggak bisa kontrol. Kalau misalnya kita bikin banyak objek, berarti banyak sampah yang perlu di-collect. Nah, kalau udah kebanyakan, itu bisa bikin performa dari proses kita itu jadi lambat banget. Terus solusinya gimana? Gitu. Solusinya ya simpel. Kita yang tadi loh, kita bikin aja satu sistem ya yang ukuran objeknya statis. Misalnya contoh, nih misalnya aku bikin kelas enemy di sini. Di sini, kalau ini adalah contoh kalau kita misalnya bikin bikin enemy tanpa namanya objek pool, Jadi ya kita bikin aja enemy kayak biasa. Enemy 1 create new enemy, enemy 2 create new enemy. Nanti kalau misalnya butuh enemy 3, 4, 5, 6 sampai 1000, ya udah enemy 1000 gitu. Salah nggak? Ya nggak salah, tapi nggak efisien gitu. Tuh. Nah, tapi kalau misalkan kita mau lebih efisien, kita bikin enemy pool sama dengan new enemy pool, di mana enemy pool ini mengandung array of enemies, ya, which is merupakan objek dari enemy. Nih, dengan seperti ini, pada saat kita nge-create sebuah enemy 1, enemy 2, itu kita ngambilnya itu dari pool. Kita tahu fix ukurannya pasti 20. Jadi kalau misalnya kita mau nge-spawn, kita pasti nge-spawn ngambil dari salah satu pool di sini. Jadi kita sejelek-jeleknya mau nge-spawn karakter, maksimal pasti ke batas 20 dan menggunakan memori yang sama diulang-ulang. Nih, kalau kalian lihat, pada saat kita nge-instantiate enemy, dia akan cari enemy yang masih kosong. Terus enemy-nya itu bakal di-reset ininya apa? HP-nya, defense-nya, attack-nya disesuaikan sama apa yang kita input. Nah, dari sini kalian lihat nih, kalau misalnya nanti enemy pointer-nya sudah melebihi full size-nya akan dimodul, jadi balik lagi ke 0. Jadi dia akan secara terus-menerus mengulang menggunakan existing array dengan ukuran yang fix gitu loh. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Halo? Untuk saya Halo? tidak, Pak. Kalau untuk saya. Oke, yang lain ada pertanyaan nggak? Aman, Pak. Aman. Oke, lanjut lagi. BTW ini kita masuk ke yang struktural design pattern. Ya. Nah,
Structural design pattern itu apa sih? Sebenarnya structural design pattern itu bagaimana kita menghubungkan komposisi atribut metode dari suatu objek dengan objek yang lain. Nah, kita hari ini bahasnya tentang yang proxy aja. Sebenarnya ada banyak, ada adapter, bridge, composite ya. Cuman kita bahas proxy aja. Kita jelasin sedikit apa itu proxy dan bagaimana cara kerjanya si proxy ini. Jadi, proxy itu merupakan structural design pattern ya. Dia menyediakan pengganti atau placeholder untuk sebuah project. Jadi proxy itu kalau kita ngomongin secara harfiah itu cuman kayak penyambung lah, perpanjangan tangan lah, seperti itu. Nah, contoh paling gampangnya seperti ini misalnya. Perhatiin nih. Kita punya kelas namanya payment, oke? Payment punya metode namanya pay. Ini abstrak nih, ya. Nah, di sini pada saat kita melakukan proses payment, kita ngambil bentuk abstrak kelasnya, berarti yang bentuk paymentnya. Ya, dan dia akan pay dengan sejumlah amount yang di-define di sini. Oke? Nah, tapi yang bikin proxy ini menarik adalah ya, ini tuh memungkinkan kita untuk bisa bikin banyak jenis macam payment proses. Misalnya contoh, let's say nih, kita punya perhatiin di sini. Kita punya dua kelas yang berbeda, tapi extensionnya itu ke payment. Dan kalau abstract class, berarti otomatis kita mesti apa? Mesti implement semua metode yang di-define di abstract class tersebut, which is dalam kasus ini adalah si pay. Makanya di credit card sama di cash itu mempunyai dua fungsi pay yang isinya berbeda. Kalau yang cash, since kita bayar cash ya berarti sesuai dengan bayarannya ya kita return amount-nya gitu. Karena kita cuma bayar as is aja, nggak duitnya duit kita sendiri. So apa yang kita bayar itu yang kita keluarin, sesimpel itu. Tapi kalau kalian perhatiin yang di credit card ini ada ribet. Kalau misal kita pay something, maka otomatis kita akan mengubah charge amount kita itu berapa. Jadi kayak kalau kamu nggak tahu kartu kredit, kalau digesek saldo kredit yang kita gunakan itu bertambah. Dan ini nanti bakal jadi tagihan. Di mana setiap kita melakukan payment, maka amount-nya akan ditambahkan ke charge amount dan kita akan ngembaliin amount-nya. Jadi tetap ujung-ujungnya ngembaliin duit, cuman ada additional process di sini. Nah, si proxy ini memastikan bahwa pada saat kita melakukan penambahan metode payment di sini di sistem ini, kita nggak perlu ngubah codingan apapun lagi. Coba perhatiin ini public class bill, dia manggil payment, dia ngambil payment dalam bentuk objeknya payment gitu loh. Mau paymentnya apapun, oke dia nerimanya abstract class paymentnya gitu. Dan ini hanya bisa di-achieve dengan menggunakan abstract class gitu. Nah, sedangkan di sini payment itu di-extend di credit card sama cash. Ini mungkin baru cash sama credit card. Tapi gimana misalnya kita pengen bikin sistem pay letter? Ya udah, kita bikin pay letter, extend payment, define modulnya, nanti tinggal nanti otomatis di sini pada saat dia manggil, dia akan manggil sesuai dengan bagaimana kita nge-define metode di pay letter tersebut. Dan itu otomatis lo nggak perlu ada ngoding lagi nih di sini nih. Di sini nggak perlu ngoding lagi nih. Ininya jangan diubah-ubah. Tapi yang lu ubah-ubah tuh cuma yang di proxy sini doang nih. Dan ini jadi minimal changes banget. Bayangin kalau misalnya kalian harus ngubah semuanya, gak cuman metode paymentnya tapi juga yang lain gitu. Ya repot banget. Kalian harus ngubah metode pembayaran, kalian harus ngubah class bill, itu resiko banget. Karena semakin banyak yang diubah, makin banyak kemungkinan untuk bisa bikin jadi error. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Halo. Aman, Pak. Oke. Ini udah 8.30. Saya izin break sebentar 10 menit. Nanti saya sambung lagi. Jangan keluar dari ruangan ini ya. Nanti saya join lagi. Oke, Pak. Yuk, thank you.
Halo, kedengeran nggak? Halo, halo. Kedengeran nggak? Kedengaran, Pak. Oke, lanjut ya. Oke, kelihatan ya? Yang tadi kelihatan nggak? Halo, halo, halo. Halo, Pak. Kelihatan nggak layar saya? Pak. Observer. Tulisan observer kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke, sekarang lanjut yang terakhir, yang observer. Jadi apa ini observer? Jadi sesuai dengan namanya, observer itu intinya untuk melakukan changes yang ada, perubahan yang ada pada saat kita proses melakukan operation di sebuah project, dan ini langsung reflect sama yang monitor. Eksekutif 7. Luxury 1. Di sini bisa dilihat contoh observer. Luxury 3. Dan yang terakhir adalah pembangkit. Kepada seluruh penumpang, kereta api Abu Di sini ada contoh di mana kita punya feedback. agar mempersiapkan Jelas diri ya? jalur Saya dulu ya. 3. Oh ya. Oke, lanjut aja. Jadi kalau di sini kalian lihat ya. Jadi kedengaran nggak soalnya ya? Kalau sekarang.
Halo, halo. Sekarang kedengeran nggak? Kedengeran Pak. Dengar Clear apa? ya? Lebih clear ya? Oke, saya mulai ya. Jadi, observer itu seperti yang saya bilang, intinya itu bagaimana kita nge-observe sebuah changes di satu entity dan itu bisa ke-effect sama entity yang lainnya, bisa ke-detect sama efek apa entity lainnya. Nih, contoh nih, misalnya kita mau mendefinisikan one to many relationship antara suatu objek dengan objek yang lainnya. Maka pada saat scope dari objek tersebut berubah, maka objek yang lainnya juga akan beradaptasi dengan sesuai informasi tersebut. Contoh kasusnya, kita punya leader sama skill adoption. Jadi ini kan berarti kita punya pelelang sama acara lelang nih. Yang melelang, yang ikut lelang sama acara lelang. Gitu ya. Di sini kalau kalian lihat itu si bidar itu bisa ngebid berapa poin sesuai dia gitu ya. Dan setiap dia ngebidding dia akan ngayus sebuah poin. Di sini kalian bisa lihat ya, di bagian kiri yang public void plus bid. Maka kalau misalkan poinnya masih cukup ya, kalau misalnya poinnya masih cukup ya nggak apa-apa, tapi kalau nggak cukup ya langsung return karena gagal gitu. Tapi kalau masih cukup, maka kita akan gunain poinnya, terus malah kita akan coba cek apakah bidanya itu juga yang paling tinggi atau enggak. Kalau misalnya paling tinggi, ya di-update juga seperti itu. Nah, ini dapat disimpulkan bahwa setiap kita melakukan bidding atau ada interaksi dengan bidder, maka atribut yang ada dalam si field bid auctioner itu berubah. Kenapa? Kalian lihat kalau misalkan kita nyanyiin bidarnya use point, maka highest bidder sama current point dari si atribut dari si kelas ini itu akan langsung berubah juga. Gitu. Maka itu disebut dengan namanya observer. Karena apapun yang kita lakukan di sini itu akan mengubah step tersebut. Oh, saya tidak. Ini kan? Ekonomi satu belum? Oh, ekonomi ketiga. Oh iya. Lanjut deh. Tujuan akhir, stasiun Solo Balapan akan segera diberangkatkan kembali. Halo. Saya. Oke, ini lagi ya. Tadi sampai di yang observer ya. Nah, ya, jadi simpelnya kalau kita ngedit di kita ada interaksi, misalnya kita ngepas video di sini, itu si aktivitas ini itu akan mengubah sesuai dengan poin yang kita kasih gitu. Jadi ini ada offset-nya gitu. Ingat ya, poin yang kita taruh di sini, poin yang kita taruh di dalam kelasnya sealed bid auctioner itu otomatis juga langsung ditaruh ke si atributnya si bidder yang ngebidding. Otomatis nilai poinnya itu akan
kesinkronisasi sama apa yang ada di seal bit optional. Begitu juga pada saat kita notify nih, misalnya let's say ternyata ada yang menang, udah ada yang menang nih, kita notify. Nah pada notify kita akan return semua bidder untuk setiap bidder yang kita punya tadi, itu akan kita return uangnya gitu, uangnya di return, poinnya di return. Karena kan kalau menang lelang ya yang disuruh bayar cuma satu orang doang, sisanya ya dibalikin duitnya gitu kan. Jadi bisa dilihat di sini untuk setiap bidder yang tadi bidding, maka kita akan kita kembaliin poinnya seperti itu. Tapi esensinya kalau di observer itu adalah apa yang kita lakukan di dalam sebuah entity itu dapat berpengaruh terhadap entity lain, dan changes-nya itu bisa dimonitor dari dua entity ini jadi saling berhubungan. Jadi contohnya kan satu auction bisa memiliki banyak bidder, dan otomatis kalau misalnya seperti ini, apapun yang terjadi di auction ini, maka si bidder harus aware. Misalnya udah menang, kasih tahu. Kalau misalnya ada changes, langsung diupdate, semuanya langsung tahu gitu. Pada saat kita current poinnya berubah, gitu kan, pada saat nanti bidder yang lain pakai, mencoba bidding lagi, maka dia akan menggunakan poin yang sama dengan yang dipakai sebelumnya gitu, yang udah diupdate gitu. Tujuannya supaya mereka punya sumber source of truth yang satu, itu sama. Cara triknya, TLDR-nya, tipsnya itu adalah kalau lu mau pakai observer, yang lu jadiin source of truth-nya itu adalah yang satunya. Jadi kalau misalnya one to many, yang jadi source of truth-nya adalah si one, yang many-nya itu ngikut aja. Terus ini bertanya dulu lah. Halo. Aman Pak. Oke. Sebenarnya sisanya udah nggak ada lagi. Ada yang mau tanyain dulu nggak? Ada yang mau tanyain dulu? Oke. Kalau nggak ada, paling sih nitip kalian untuk ini aja ya. Salah satu dari kalian nanti kalau kasih ke saya credential untuk absensi ya. Nanti saya absen semuanya. Gak usah banyak orang, salah satu aja. Tungguin siapa. Halo. Halo, tutup ya. Kalau bisa sebelum jam 10 ya. Takutnya nanti saya nggak bisa absen. Ya. Berarti udah tinggal lab-nya aja. Tolong di kotak sebagaimana mestinya aja. Thank you guys. Bye and sorry ya. Saya juga lupa ya ada cuti bersama. Saya pikir ini cuti bersama, ternyata kampusnya cuti bersama. Sekali lagi saya minta maaf.